Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pakai kameranya nah, karena satu sudah nggak? Nah, Sudah, satu Pak. sudah. Nanti coba lihat. Put, apa sudah put? Put, Udah, Pak. kameranya udah pen. Dereng bengesan nih, Pak. Ora apa-apa, kowe ora cah bengekan nek wis abang kok. Heeh. Nah ya, kowe ora cah bengekan anu wis abang. Ayo yang lain, kameranya udah nih. Minggu depan UTS ya? Sukma ya ora wani ngurus kamera. Ngurus kamera Mas Sukma. Sukma. Asline sing ajeng nikahi Sukma, Pak. Iya, Biasanya nek jadi kono ngelak-ngelaten ora iki arep emang nggih. nikah. Ya udah kamera Nggih. gitu. Nggih. Bener, Pak, bener. Asline Sukma wis kebelet kan wis bekelan barang kan saiki. Saiki nganggo bekelan barang. Untune dirantai. Ayo, Erna, Iput, Yuni, Sukma. Wah, Mas Jumawan wis mulai kamera ya. Nah, wis bengkel urung Mas Ismawan. Sampun terbikak, Pak. Hah? Sampun Saya buka. terbikak, Pak. Oh, Nggih. bengkelnya dibuka sih. Nggih. Bengkelnya dibuka sih. Yang apa apa deh? Montirnya sudah nang kono ya. Sampun. Mantap. Nan. Dipun, Pak. Nang di. Enggak, Pak. Besok ya. Cit. Iya, insya Allah. Sesuk aku ora iso teko aku nang Banjarnegara. Nah, Oh, gini, siap. Hmm. Insya Allah. Ayo, siapa lagi sing belum nganu? Sing arep nunjukkan tugasnya minggu depan UTS ya. Minggu depan UTS. Ya ini sing belum presentasi yo. Tugas hari ini. Ojo ukah lho. Ini lagi. Ini Nggih, Pak, pripun? tugasmu presentasi kan. Nggih. Kedap nggih, Pak. Hmm. Ya, kamera julek nih. Wah, anu mau tukar background tuh kayak nang luar angkasa. Wah, mantap. Ya, kayak numpak kayak astronot. Put, Dalem. Pripun, Pak? kameramu udah. Sik, Pak, bener, Pak. Engko awan. Ini Juni.
Yun. Ada Pak, nembe menghidupkan Apa? laptop. Sana sirin, Oh. buatan apa-apa Pak. Hmm. Liane sopo nih? Sopo ya? Hindari wis lho. Hindari. Hindari Dewi. Iya Pak. Kowe presentasi lah. Iya sekitar Pak. Kameranya julidnya. Ya hindari di share screen. Engkau lawan. Hindari iso share screen enggak? Hindari. Loginnya lama Pak. Namanya saya berbeda. Login apa? Login apa? Loadingnya lama. Sabar tuh Pak, sabar. Oh, udah sok marah anu mulut ke kamera. Jangan Pak, saya masih Serawani. Ya renai rawani saiki. Lunga cocok. Iputi saiki lu pengen sama rawani. Udah len Pak. Andi udah ke kamera. Iput mah merkorung pengesan di oh, Aku orang bedaan 7 cm ya Pak. kan 7 saat di Juni mah ya urung iso. Saya siapin aja. Ini siapa ini? Oh ini sudah dari ini. Ya, Udah kelihatan Pak. ya sudah di gede no PPT mungkin. On? Kita udah lihat nih. Belum nih Terus Pak. kelihatan rumput. Belum. Urung. Belum Pedot Mbak. meneh. Pedot meneh. Diulang. Iya. Anu pedot meneh. Baleni. Jiwa enter sekian wah itu wis ayu tenan iki. Wis bengesan barang. Ikut. Sarap lamaran ya. Pak. Astagfirullah. Teman. Wah, astagfirullah lho lamaran astagfirullah. Ya, amin, Pak. Ampun Pak. Kelihatan belum Pak? Bentar. Tunggu sabar. Sudah coba di slide saya.
Slideshow. Di slideshow dong. Udah ya Pak? Ya sudah. Yuk, wes. Silakan dimulai. Wah, ikut dandan. Wes ayu rasa ditunggu-tunggu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang pertama, apa itu proses perencanaan strategis SITI? Merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi SI dalam dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Menurut Ward dan Meparat 2002, perencanaan strategis SITI juga menyelesaikan berbagai strategi SITI dengan strategi penerapan teknologi yang inovatif. Komponen perencanaan strategis SITI termasukkan yaitu lingkungan bisnis internal terdiri atas strategi bisnis saat ini, tujuan bisnis, sumber daya, proses bisnis budaya, serta nilai bisnis. Yang kedua, lingkungan Orang bisnis. gerak ya, Mbak. Kalau orang jalan ya? Jalan nak lihat ini. Yang lain di Udah, Pak. PPT-nya itu kelihatan jalan enggak? Hanya Boten, di slide Pak. satu terus sih. Enggak. Oh, hanya di Iya. slide satu terus. Sama, Pak. Ini Oh, jalan. Nah ini oh, jalan. loading. Enggak, Pak. Ya loading. Punyanya hindari sinyalnya. Ya rapuh malah. Yuk, kalian nih slide berikutnya dari. Ya Put ya. Sabar ya Put ya. Put ya harus sabar Put. Berikutnya komponen perencanaan strategis SITI terdiri atas masukan yang pertama lingkungan bisnis internal terdiri atas strategi bisnis saat ini, tujuan bisnis, sumber daya, proses bisnis, budaya, serta nilai bisnis. Kedua, lingkungan bisnis eksternal terdiri atas iklim persaingan, industri, dan ekonomi. Ketiga, lingkungan SITI internal terdiri atas kondisi SITI saat ini, kematangan, kontribusi, dan cakupan bisnis, keterampilan, sumber daya, infrastruktur teknologi. Yang keempat, lingkungan SITI eksternal terdiri atas tren teknologi dan peluang serta pemanfaatan SITI oleh organisasi lainnya. Kemudian output, strategi bisnis SITI terdiri atas bagaimana setiap unit atau fungsi memanfaatkan SITI dalam pencapaian tujuan bisnis. Kedua, portofolio aplikasi yang dikembangkan untuk unit bisnis atau model bisnis, termasuk di dalamnya arsitektur informasi untuk setiap unit. Yang ketiga, portofolio mungkin bagaimana SITI akan digunakan pada waktu mendatang untuk membantu unit dalam mencapai tujuannya. Yang kemudian IT strategi terdiri atas kebijakan dan strategi untuk manajemen sumber daya teknologi dan spesialis. Selanjutnya, strategi manajemen SITI terdiri atas elemen-elemen umum dari strategi yang diterapkan dalam organisasi. Contoh model perencanaan strategis SITI. Model perencanaan strategis SITI industri penyiaran radio dengan balance scorecard. Kemudian model perencanaan strategis SITI STIKIP KIE Raha. Perencanaan model bisnis perguruan tinggi menggunakan framework TOGAF. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, karena dan bisa sapian ya. Ribon, Pak. Ini sapian. Off apa, Pak? Oh, tenan dong. Sapian. Dia punya nyanyi sing kae lho apa kae. Sing kaya arep sing lho. Ono kada wae. Enak. Put, acara ono nyanyi Put. Nggak bisa saya, Pak.
Oke, terus aku ini mau biaya junior nih mahil nah Juni. Nggih Pak pripun? Ya aku bilang di Septembermu. Astronot. Karena akhirnya enggak gitu. Itu cari Pak. Dengan cari itu kan pengen. Oke, Pak cari lagi. Karena lagi tadi pengen sampai. Bisa orang Jun di share script. Mana aduh bisa. Facebook lanjut terus. Ini. Oh ini. Oke, screen. Mana? PPT-nya mana Jun? Mohon muncul toh Pak. Oh ya sudah. Sudah. Terus di PPT-nya dibuka. Nah, gambarmu dibuka. Nah, gambarmu dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambarmu belum dibuka. Saya Yuni Nuraini ingin menyampaikan materi mengenai model perencanaan strategi sistem informasi teknologi informasi. Strategi sistem informasi dan strategi teknologi informasi. Strategi SI menekankan pada penentuan aplikasi sistem informasi yang dibutuhkan organisasi. Esensi dari strategi SI adalah menjawab pertanyaan apa. Sedangkan untuk strategi TI lebih menekankan pada pemilihan teknologi, infrastruktur, dan keahlian khusus yang terkait atau menjawab pertanyaan bagaimana. Hubungan antara strategi TI, strategi SI, dan strategi bisnis. Berikut dapat dilihat. SI atau TI Industry Business and Organizational Impact Potential. Strategi. Business Decision, Objectives, and Direction. Terus yang SI strategi ada business based, demand orient, application focus. Dan yang di strategi active based, supply oriented. Perencanaan strategi SI atau TI. Perencanaan strategi SI TI merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi SI berbasis komputer yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Perencanaan strategi SI TI mempelajari pengaruh SI atau TI terhadap kinerja bisnis dan kontribusi bagi organisasi dalam memilih langkah-langkah strategis. Selain itu, perencanaan strategi SITI juga menjelaskan berbagai tools, teknik, dan kerangka kerja bagi manajemen untuk menyelaraskan strategi SITI dengan strategi bisnis, bahkan mencari kesempatan baru melalui penerapan teknologi yang inovatif. Model strategi SITI. Ada internal SITI environment, terus strategi SITI, manajemen strategi SITI, future application, terus kemudian strategi bisnis SI, internal business environment, kemudian ada internal business environment.
Metodologi perencanaan strategi SITI tahapan input. Yang pertama, analisis lingkungan bisnis internal yang mencakup aspek-aspek strategi bisnis saat ini, sasaran sumber daya proses, serta budaya nilai-nilai bisnis organisasi. Yang kedua, analisis lingkungan bisnis eksternal yang mencakup aspek-aspek ekonomi, industri, iklim bersaing perusahaan. Yang ketiga, analisis lingkungan SITI internal yang mencakup kondisi SITI organisasi dari perspektif bisnis saat ini. Bagaimana kematangannya atau maturity, bagaimana kontribusi terhadap bisnis, keterampilan sumber daya manusia, sumber daya dan infrastruktur teknologi, termasuk juga bagaimana portofolio dari SITI yang ada saat ini. Yang keempat, analisis lingkungan SITI eksternal yang mencakup tren teknologi dan peluang pemanfaatannya serta penggunaan SITI oleh kompetitor, pelanggan, dan pemasok. Metodologi perencanaan SITI tahapan output. Yang pertama, strategi SI bisnis yang mencakup bagaimana setiap unit atau fungsi bisnis akan memanfaatkan SI atau SITI untuk mencapai sasaran bisnisnya, portofolio aplikasi, dan gambaran arsitektur informasi. Yang kedua, strategi TI dan strategi bagi pengelolaan teknologi dan sumber daya manusia SITI. Yang ketiga, strategi manajemen SITI yang mencakup elemen umum yang diterapkan melalui organisasi untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan SITI yang dibutuhkan. Proses perencanaan strategi SITI. Pertama, identifikasi kebutuhan informasi perencanaan strategis. Kemudian, identifikasi terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi. Selanjutnya, identifikasi internal dan eksternal SITI lingkungan organisasi. Selanjutnya, analisis gap kebutuhan informasi. Proses selanjutnya membuat landasan kebijakan, kemudian membuat strategi SI atau TI, kemudian merancang portofolio. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Ya, ada lagi enggak yang mau menunjukkan tugasnya? Yang belum itu loh. Enak lah. Enggak ada. Hanif enak. Hanif. Hanif Nadif. Nadif wes ya. Sampun kemarin. Kemarin udah hidup ya. Udah, berarti minggu depan UTS ya. Karena sampai yang ini tadi. Ya, jadi sudah disampaikan oleh Mbak Yuni dan Mbak Windari di perencanaan terus model perencanaan strategis SITI.
proses perencanaan strategis SITI. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Windari dan Mbak Yuni ya, bahwa proses perencanaan strategis SI atau TI, bahwa ada di yang pertama, tahap pertama itu harus analisis ya, melakukan analisis terhadap lingkungan makro ya, lingkungan makro atau lingkungan eksternal yang ada di luar perusahaan ya, tadi sudah disampaikan. Jadi perlu dilakukan analisis ya, terhadap lingkungan makro ya, baik dari segi sosial, politik ya. Perlu dianalisis. Kemudian tahap yang kedua, setelah melakukan analisis terhadap lingkungan secara makro, kemudian melakukan analisis terhadap lingkungan mikro ya, lingkungan yang berada di dalam perusahaan ya, internal ya, lingkungan internal misalnya. Kemudian angka selanjutnya adalah mengetahui atau melakukan analisis terhadap kondisi organisasi atau kondisi perusahaan yang diinginkan. Ya, setelah melihat lingkungan secara makro dan lingkungan secara mikro, kemudian dilakukan analisis atau mengetahui ya, kondisi organisasi atau perusahaan yang diinginkan itu seperti apa. Kemudian setelah itu, setelah diketahui ya kondisi lingkungan yang diinginkan, masa depan yang diinginkan itu seperti apa, setelah dilakukan analisis, kemudian melakukan analisis terhadap kondisi saat ini, kondisi perusahaan atau organisasi saat ini seperti apa. Sehingga dari kondisi yang diinginkan oleh perusahaan atau kondisi organisasi yang diinginkan, masa depan yang diinginkan, organisasi diketahui, kemudian kondisi organisasi saat ini juga diketahui, maka selanjutnya adalah dilakukan analisis gap. Ada perbedaan tidak? Ya, ada kesenjangan atau perbedaan lah ya antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Nah, perbedaan itu nanti akan didapatkan satu gap ya. Kemudian dari gap itu yang akan diselesaikan ya, akan diselesaikan dengan melakukan proses perencanaan strategis SITI ya, dengan berupa program atau proyek ya, berupa roadmap nanti. Nah, sehingga nanti terwujudnya yaitu governance and management. Ini ya sebenarnya proses dari perencanaan strategis SITI. Jadi tahapannya ya, jadi melihat dulu lingkungan secara makro, melihat dulu lingkungan secara mikro, kemudian dilakukan analisis terhadap kondisi perusahaan yang diinginkan atau kondisi perusahaan masa depan yang diinginkan seperti apa. Kemudian melihat kondisi saat ini ya, kondisi perusahaan saat ini seperti apa, sehingga didapatkan satu gap, kesenjangan atau perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, gap ini yang akan diselesaikan dengan membuat satu proyek atau program ya dengan perencanaan strategis SITI yang nanti akan keluar berupa roadmap ya, untuk tujuannya untuk menyelesaikan ya gap yang terjadi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Ini tadi ya, di proses perencanaannya ya, tadi memahami lingkungan secara mikro di mana perusahaan itu berada. Jadi harus dianalisis ya lingkungan, kondisi lingkungan secara makro ya. Posisi perusahaan itu seperti apa kalau dilihat dari kondisi lingkungan secara makro, secara umum ya, baik dari segi sosial, politik dan seterusnya harus dilakukan analisis. Kemudian yang kedua, kondisi lingkungan secara mikro, yaitu mengkaji ya, terhadap lingkungan eksternal, ya, lingkungan internal di perusahaan ya, mungkin mengkaji dari profil perusahaan atau organisasi ya, itu perlu dilakukan analisis ya, kondisi-kondisi yang ada di dalam perusahaan di internal. Kemudian melakukan target yang diinginkan perusahaan ya, target atau tadi kondisi yang diinginkan perusahaan seperti apa, atau target tadi ya. Kemudian melihat kondisi saat ini ya, mengkaji atau melakukan analisis terhadap kondisi saat ini di perusahaan tadi ya, setelah mengetahui sebenarnya target perusahaan yang ingin dicapai apa ya, misalkan perusahaan adalah bisa menjual produknya ke luar negeri atau ekspor misalkan, itu targetnya misalkan. Maka dilihat dari target yang diinginkan adalah bahwa produknya itu bisa terjual secara internasional ya, maka kondisi saat ini seperti apa ya, kondisi yang saat ini terjadi apa ya, sehingga nanti bisa dilihat, bisa didapatkan gap ya antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan ya. Maka identifikasi gap antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan di masa depan ini nanti yang akan
akan diselesaikan dengan menyusun sebuah proyek atau program yang untuk menjembatani antara gap yang terjadi tersebut. Ya. Itu kemudian didapatkan roadmap tadi ya, roadmap tentang proyek sistem atau strategis SITI-nya. Kemudian yang terakhir adalah dengan melakukan implementasi strategi bagaimana strategi implementasi dari rencana SITI atau rencana strategis SITI yang sudah disusun dibuat pada tahap ke-6 tadi, yaitu dengan menyelesaikan gap tadi, roadmap-nya tadi. Nah, itu kemudian modelnya ada beberapa, nanti bisa dibahas setelah UTS ya. Ada 6, di sini ada 6 model yang bisa digunakan untuk melakukan perencanaan strategis ICT. Itu ada IASP atau Information System Strategic Planning ya. Kemudian ada yang model dari Jachman Framework. Kemudian nanti ada EAP atau Enterprise Architecture Planning. Kemudian ada model TOGAF. Kemudian ada model COVID, dan yang terakhir nanti ada model punyanya Bapak Ricardo Seko Indrajit, yaitu ada IT Strategic Planning Methodology. Dan ini ada 6 model nanti yang bisa digunakan pada waktu melakukan perencanaan strategis SITI. Nanti ke-6 itu nanti kita lihat satu persatu ya, apa IASP, kemudian apa Jachman Framework, kemudian dengan model EAP ya, atau Enterprise Architecture Planning, kemudian TOGAF, COVID, dan IT Strategic Planning Methodology. Itu kira-kira nanti ini kita nanti untuk setelah TS dari masing-masing model itu dilihat satu persatu bagaimana tuh gambar modelnya, model IASP itu seperti apa, kemudian model Jachman Framework itu seperti apa, kemudian EAP, TOGAF, dan COVID ya. Akan ada IT Strategic Planning Methodology. Itu kira-kira gambaran dari saya. Nanti untuk UTS minggu depan bahannya sampai di itu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mbak Erna. Erna mantap tenan. Raine bunder. Belum Pak kayaknya. Ya apa ya? Raine Erna bunder melon. Lah aku nek kotak aku piye Pak? Kayak melon. Ya nah, ya Bud ya. Saya kira wis pinter dandan lho, Bud. Mbok ajari to. Wah, mbok training mesti Bud. Belum bisa kok Pak. Belum bisa buat alis. Oh, eyeliner. Hanif iki ngopo kukur-kukur alis? Sing alisane Erna kowe kukur-kukur alis sing ngopo nih? Saya enggak alisan loh, Pak. Aduh. Hanif kuwi kok Hanif malah kukur-kukur alis. Hanif Tri Ramadan iki. Nembe keringetan Mbak niki, Pak. Ya. Oh, nang endi to kowe? Posisimu nang ndi? Nang asrama to? Nang endi kowe? Nembe kontrol. Oh, kontrol Bapak. Kontrol rutin. Nggih, Pak. Oh, nak kira nang stasiun. Ada pertanyaan? Erna, tekok Rana? Buat tekok Rana? Enggak, Pak. Tekok, oh. Nasunah yang kau cucu. Nasu lah. Boten, masuk nasu terus tuh, Pak. Pak. Pipi gua kempes nasu terus. Buat nasu lah apa-apa. Mau, Pak. Banyak nasu ayu loh mana? Oh iya Pak. Nasu lem. Nasu aja. Nah. Boten Pak. Desintai lah kayak menubui opo nah. Desinta. Iya, Pak. Urip ke kamera. Kowe lagi teko to dihukum. Kowe saiki perkenalan sih. Ayo, perkenalan yang ngene. Kowe lagi teko kok. Wong wis arek rampung lagi masuk. Ayo, dihukum ya perkenalan. Perkenalkan nama saya Desinta. Saya mohon maaf. Intinya minta maaf pada teman-teman karena terlambat datang. Yo nang cepet. Liane wis do mlebu mau saruk rampung lagi teko. Ayo ndang. Keset iki mesti lagi tangi turu kowe mesti.
Boten, Pak. Ayo ndang cepet minta maaf ada teman-teman. Sing Halo telat wae. teman-teman, perkenalkan nama saya Tisinta. Saya mohon maaf karena terlambat. Ayo ada teko ngopo terlambat ayo ada teko Kenapa apa-apa. Mbak kok terlambat? Tadi mandi dulu. Oh iya nih dorong atus sih wani mlebu lho kowe 200 e warawan iki. Bapak kuwi rumah samu kuwi do wis 100 kuwi do 200 rumah samu. Lah kuwi nang endi kowe? Posisimu nang endi kok kowe nang omah apa nang endi? Desinta. Halo, Desinta. Enten kios. Oh, kios apa? Fotokopi, Pak. Oh, kerja ta? Nggih. Oh, kerja nang fotokopian. Nyambi, Pak. Oh, nyambi. Fotokopianmu dhewe apa ngene sapa? Gini Mbak kula. Oh, nggone mbakmu. Mbak kandung apa mbak apa? Ponaan. Oh, ponakan. Kowe ngewaki nang kono-kono. Nggih. Wis makmu urung? Empot, Pak. Ya Oke, wis. kali sarapan. Ya, sesuk aja telat meneh ya. Sesuk UTS lho, engko telat engko sesuk minggu ngarep UTS. Engko UTS telat entuk rasa ngumpul ke jawaban. Nggih, Pak. UTS minggu ngarep. Udah gitu ya. Ada pertanyaan yang lain, ikutin guyang-guyu. Ada enggak pertanyaan? UTS-nya ya tidak Google Meet-an, UTS-nya langsung di e-learning. Nah, ada soal dikerjakan, jawabannya dikumpulkan lewat e-learning ngono. Ya. Sukmai ramani ngomong. UTS rasa diawasi, ngarep ngawasi mos wong UTS nang omah dhewe mun dadak diawasi. Aku dadak nekani nang omah dhewe-dhewe ngono, aku nekani nang Nirna, nekani nang Ibu ngono. Sukma suwe enek-enek wae UTS-an online kon ngawasi. Di ngawasane yo dikeki wektu wae nek wis engko ora ngumpulke jam setengah sampai jam setengah 11 ora ngumpul ya ditutup ngono pengumpulane ra wis to. Dadak kon ngawasi siji-siji, aku kon moro siji ora no. Malah nang moro nang Nirna malah sida mulih aku nang Nirna terus malah bocor ya nah ya. Enggak usah diawasi, Pak. Nah, iya, aku ora ngawasi. Aku ora ngawasi kowe. Ibu guru dandan. Ya Allah. Wes ya, itu ya, cukup ya. Untuk hari ini silakan tugas hari ini dikumpulkan di learning, kemudian ada materi hari ini dan ada tugas juga nanti dikerjakan, tapi kumpulkannya pas setelah UTS ya. Itu, baik terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyoto sik Rana ya. Enggak usah, Pak. Usah ya wis.